Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusran Cahyadi dari kelas MJ 701, mata kuliah Manajemen Investasi, Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah investasi ini mengenai analisis saham dan obligasi, serta evaluasi kinerja portofolio berdasarkan data yang diberikan. Baik, pada slide ini ditampilkan data yang akan digunakan dalam analisis. Untuk saham diketahui dividen terakhir sebesar Rp2.000 dengan pertumbuhan 10% per tahun dan require return 15%. Harga pasar saat ini 45.000. Data ini akan digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham menggunakan Gordon Growth Model. Untuk obligasi, nilai nominal sebesar Rp10 juta dengan kupon 12% selama 5 tahun dan tingkat bunga pasar 10%. Data ini digunakan untuk menentukan harga wajar obligasi serta apakah dijual pada harga premium atau diskon. Sedangkan untuk evaluasi portofolio digunakan data return, risk-free rate, beta, return, dan standar deviasi untuk menghitung indeks SEP dan indeks Jensen guna menilai kinerja manajer investasi. Baik, pada slide ini dijelaskan teori yang digunakan dalam analisis. Untuk valuasi saham digunakan Gordon Growth Model yang menghitung nilai saham berdasarkan dividen yang tumbuh konstan. Untuk obligasi, harga di bawah dari nilai sekarang seluruh kupon dan nilai nominal yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Sedangkan evaluasi portofolio digunakan indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk menilai apakah manajer investasi mampu diberikan return optimal dibanding risiko yang ditanggung. Berikutnya, langkah 1, kita menghitung dividen tahun depan dengan mengalihkan dividen terakhir dengan pertumbuhan 10% sehingga diperoleh Rp2.200. Lalu pada langkah 2 kemudian menggunakan rumus Gordon Growth Model. Nilai intrinsik saham diperoleh sebesar Rp44.000 karena harga pasar saat ini 45.000 lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Maka saham dinilai overvalue atau relatif mahal. Kemudian, harga obligasi dihitung dengan mendiskontokan seluruh arus kas, yaitu kupon tahunan dan nilai nominal, menggunakan tingkat bunga pasar 10%. Kupon seharga Rp1.200.000 per tahun selama 5 tahun dihitung nilai sekarangnya, lalu ditambahkan dengan present value nilai nominal Rp10 juta pada saat jatuh tempo. Hasilnya harga wajar obligasi sebesar Rp10.758.200 karena kupon 12% lebih tinggi dari bunga 10%, maka obligasi dijual pada kondisi premium atau di atas nilai nominal. Kemudian indeks SAP sebesar 1,2 menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan return yang cukup baik untuk setiap unit risiko total yang diambil. Berdasarkan perhitungan CAPM, return yang seharusnya diperoleh adalah 15,6%, namun return aktual sebesar 18% sehingga menghasilkan alfa positif 2,4%. Hal ini berarti manajer investasi berhasil memberikan kinerja di atas ekspektasi pasar. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saham berada dalam kondisi overvalue karena harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya.
Obligasi dijual pada harga premium karena kupon lebih tinggi dari tingkat bunga pasar. Obligasi dijual pada harga premium karena kuponnya lebih tinggi dari bunga pasar, sehingga portofolio menunjukkan kinerja yang baik, dibuktikan dengan Sharpe ratio yang tinggi dan alpha positif, sehingga manajer investasi mampu menghasilkan return di atas ekspektasi pasar. Sebagai kesimpulannya, analisis, evaluasi, dan evaluasi kinerja sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan memperhitungkan perhitungan yang tepat, investor dapat menilai kelayakan saham, obligasi, atau mampu melakukan portofolio secara rasional. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.